Punten lur. Terlalu berisik anjing suaranya. Ulah make eho. Terlalu berisik suaranya ini. Baik. Bisa beres gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat. Mugia digabulkeun sagala hajat-hajatna, dilancarkeun rezekina, dilunaskeun hutang-hutangna. Aduh, seueur cicilan surana. Leres bu, pantesan Aminah semangat banget. Masya Allah. Anu teu acan gaduh jodoh digampilkeun jodohna. Tak diaki ngiru amin aya. Anu tos gaduh jodoh mugia ditambihan. Amin tak alim bu. Video mah amin. Amin tak alim. Inilah wanita baper. Setuju? Baper nggak? Ya pasti bib. Da awewe orang lagi baper mah. Leres? Ayo doa teh acan beres. Mangkana yuk mata suami istri pasya teh gara-gara kieu. Teu acan beres geus nyerocos ti heula. Anu tos gaduh jodoh mugia ditambihan ya abi teu ngareng hapeula napas ibu. Ditambihan bahagiana. Tadi alim, ayeuna amin. Tadi langsung kabawana siga nama kabawa ditambihan pamajikana merenya. Yang Haji Burhan mah amin bangkarina. Nutos gaduh jodoh mugia ditambihan sakinah mawadah warahmahna, ditambihan bahagiana, ditambihan soleh sareng solehahna, mugia husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadrana bi sayyidina Muhammadin. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadbi'u bihi su'al qada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sakieu seueurna mah jawab salam sakedik. Bu. Aya soraan. Bu. Pernah baper teu? Osok baper. Kasaha ulah ka aing. Malam hari ini ya kita belajar baper, bawa perasaan. Kemana? Ke Sayyiduna Muhammad.
ke Rasulullah. Kita jadikan peringatan Maulid Nabi yang kita hadiri tempat madrasah, sekolahan yang mengajarkan kita membawa perasaan kita untuk Habibuna Muhammad. Justru khususnya kepada ibu-ibu yang gampang baper. Orang yang perasa itu antara laki dan wanita, ya pasti wanita. Beda dengan laki mau perasaan. Betul? Betul Bu? Makanya para laki-laki harus bisa jaga perasaan wanita. Setuju Bu? Ulah nyerikan hati. Kenapa? Karena wanita itu berperasa. Sungguh demi Allah lebih mudah dan lebih cepat untuk bisa membawa perasaan tersebut, karena para wanita itu berperasa membawanya kepada siapa? Nabi Muhammad, dibandingkan para kaum pria. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, lebih gampang jatuh cintanya wanita mah dibanding lelaki. Coba deh dibilang lelaki di WA, sayang lagi apa? Wah, sudah berbunga-bunga. Perasaan wanita beda sama laki-laki. Ulah jauh-jauh akhirnya suami istri yang udah menikah nih mungkin pernah merasakan. Saya pun pernah merasakan. Saya pernah jalan sama istri saya, naik motor kemana? Reka toko baju. Naik motor ya duaan. Naik motor. Tengah-tengah jalan ban motor kempes. Aila laki mah gampang, ban kempes, masya Allah. Tinggal kemana? Neangan tukang. Nyari apa? Nyari tukang tambal. Tapi awewe bari jeung ngeplak teh. Kumaha sih? Tadi mah teu bocor. Awewe. Coba cenah Habib ulah lewat kadi tutuh muntir moal bocor. Leres teh Bu? Bari jeung tepak-tepak ieu kumaha sih? Itulah wanita pun selalu berperasaan. Jadi embung disalahkan deh. Laras Bu, emang kenyataan sudah kudratnya para wanita itu mempunyai perasaan lebih dibandingkan laki. Pas sudah selesai saya tambal, lanjut jalan masuk ke toko baju. Saya cobain baju, nyarios kapun bojo teh. Saya tapi kurang ageng. Eta benteng teh bucit dibuka, saya tanya ukuran yang lebih besar ada. Si pegawai bajunya bilang, sebentar ya, saya cari. Pas ke dalam, semenit keluar lagi, nggak ada Pak, cuman tinggal satu ini. Ya saya mah gampang, laki mah gampang. Yang dia teloba omong. Pas istri saya coba, bagus, saya bilang bagus tapi letih deh. Sebentar, cari tukang bajunya ke dalam. Pas keluar, ibu nggak ada ukurannya. Langsung ngomel gak we? Ngomel, aku naon iraha ayakna urang teh geus seneng nu ieu. Nah eta awewe, laki mah moal. Laki mah moal. Sudah tahu memang yang diajarkan sama Nabi, masalah wanita ini benar-benar Nabi itu mengajarkan kepada umatnya agar para kaum laki-laki menjaga perasaan wanita. Hidup wanita. Hidup ibu-ibu. Makanya laki ulah sok sembrono jadi kena teh awewe goblok. Ya. Hidup ibu-ibu. Aing mau membela ibu-ibu aing mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ulah suri mana? Lihat kalau kita melihat ajaran Islam sungguh hebatnya Sayyiduna Muhammad. Lihat nih, dia can mulai pengajian can ama badu ya. Bohong ajaran dogba tadi disebut Kanjeng Nabi cicing bae. Dia cicing nate aneh, Pak Kiai. Anehna kunaon lapar dan geus dahar pasti tadi Sudah makan. Ngantuk nggak mungkin. Yang pertama sungguh hebat Kang Haji Burhan, menghidupkan suasana penuh dengan ilmu. Tapi kunaon cicingna? Hayangnya hoyong terang karena terkesima ya ketampanan saya. Masa itu dijandung di dia lah. Jauh teuing atuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih saya jelaskan bagaimana Rasulullah menjaga perasaan wanita biar pada pulang nih laki-laki pada ngerti ya Bu ya. Setuju Bu? Tinggal biasa rek Sunda rek bahasa Indonesia. Geus tabeuleut teh lah satok sakaluarna lain. Sumutnya sumut aing lain ha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Ibu, bapak, Pak Kiai juga sudah tahu
ketika Allah menurunkan ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Betul? Ini tentang apa? Tentang perintah Allah. Allah menghukumi, ya, menentukan ketetapan Gusti Allah, tidak boleh menyekutukan Gusti, tidak boleh menyekutukan Gusti Allah. Wabil walidaini ihsana. Lihat Allah mengatakan wabil walidaini. Naon wabil walidaini teh? Rama sareng ibu. Betul? Bapak sama ibu. Untuk apa? Berbakti dan berbuat baik. Oke. Turun kepada siapa ayat ini? Nabi Muhammad. Betul? Setelah Nabi Muhammad menerimanya, mengumandangkannya kepada para sahabatnya dan semua untuk umat Sayyidina Muhammad. Tapi lihat apa? Sungguh cerdasnya Sayyidina Muhammad, sungguh istimewanya Rasulullah. Kita mempunyai Nabi yang sangat sempurna. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika mengatakan Allah wabil walidaini ihsanan, keduanya ibu dan bapak, tidak ada untuk ibu saja dan tidak ada untuk bapak saja. Tapi ketika itu Rasulullah mengatakan kepada umatnya, ummuka summa abuka. Indung sabaraha kali? Indung sabaraha kali? Bapak sabaraha? Ijik kasirihan teu? Indungna kudu boga tilu. Sungguh istimewanya anak Anda. Mudah-mudahan anak saya juga seperti itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nya ieu mah lamun kawin teh Kang Haji Burhan bisa cunak ieu mah. Ya, Bu, Pak. Rasulullah mengatakan ummuka summa abuka. Indung terus bapak. Indung tilu bapak. Oke kasirihan bapak ngomel hantu. Dan memang geus kajeun indung. Tapi seandainya Rasulullah mengatakan abuka summa umuka, apa yang terjadi para wanita? Ngoceh, aing nu ngajuru, aing nu nyusuan, aing nu ngombehan, aing nu mandian, kunaon bapak tilu, aing hiji. Lah. Betul? Lihat, sungguh hebatnya Nabi Muhammad menjaga perasaan wanita. Ulah jauh-jauh. Ya, rek nanya, ayeuna ibu gaduh minan, aya nu gaduh minantu aya di dieu? Mana? Aya ibu saha? Ibu Kokom di dieu aya ibu Kokom? Ya, aya. Ibu Kokom aya? Ibu Eha? Jojo? Eti? Iro? Wah, aduh aya kabeh. Anu eueuh saha? Ah, ya eueuh ya sigana ya, Titin eueuh nya. Ibu Yayah ayah, Ibu Titin ayah. Eba ayah Eba. Anu saha minjem teh marana. Eta nu namina Eba, Titin, Juju, Kokom sade. Eta disebutan. Epi itu nama-nama pasti kebanyakan orang tua di sini ya. Mau mungkin 17 tahun anak Eba, Epi, Juju, buat ayah, jangan ayah nama. Intan, ini Sade, Nagita, lebok sia Nagita. Ya contoh ya, punten, ibu-ibu punten, nambut biji ibu, nangtung, yang pernah punya menantu mana? So nangtung isi mah, masa ibu nangtung nih? Mana? Angkat tangan aja, yang udah punya menantu. Itu yang kudung hitam atau ya yang kudung hitam? Punya menantu perempuan punya? Menantu perempuan. Jadi anak ibunya laki-laki, betul? Iya. Suaminya ibu hadir nggak di sini? Mana suaminya? Saya mau tanya, mana suaminya? Saha otong tak asep orang nih? Otong. Mana suaminya? Oh, suaminya. Tapi aku salah kira wah. Aing menipu. Ya tos. Ibu punya menantu perempuan, betul? Contoh, ya yang merasakan juga boleh. Yang punya menantu perempuan, seandainya berarti kan ibu sama bapak punya anak laki-laki. Nah atau si bapak lah, ya bapak ya, Haji Burhan ya, ini anaknya nih. Itu belum kawin kan bujangan semua. Contoh seandainya ini anak Kang Haji Burhan nikah, pengantin baru.
Pasti kan kalau pengantin baru sama bebek ya, waduh gimana ya. Terus bualan, rayuan, gombal kabeh. Karek sabulan ikut ke era akhirnya gitu banget. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai ya Kang Haji Burhan sama istri. Istrinya berapa? Oh ya. Oh ya. Misalkan sama istri lagi duduk di kursi makan. Lagi duduk di kursi makan. Kang Haji Burhan sama istri lagi makan. Menantu juga yang perempuan lagi makan. Si AA lagi ke dapur. Ya, tiba-tiba yang namanya masih pengantin baru berbuat baik ngambilin air. Ya, kalau yang bener mah nyandakin cai teh jeung indung bapana heula. Ya namanya ini istighraq, lupa ya dengan cinta sama istrinya. Subhanallah, dia mengambilkan air untuk istrinya. Coba apa yang terjadi antara bapak sama ibu? Bapak mah ya biasa bae paling udah enggak apa. Tapi si ibu ngolan Pak, eta boga anak teh kumaha sih? Leres Bu, karasana. Sakit hati saya. Karena berperasa. Mangkana Kanjeng Nabi teu salah. Indung kakarek bapak. Aya di nafsirkeun siga si AA tadi. Indungna cenah kudu 3 beb. Eta mah kahayang aing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan seperti itu, tapi lihat, sungguh Rasulullah menjaga perasaan kaum wanita. Makanya berperasa kaum wanita itu jangan sampai salah perasaan itu. Dengan mudahnya Anda akan lebih cepat untuk mencintai Rasulullah. Ketika Anda membawanya, sangat mudah. Lihat, kalau kita lihat sejarah ibu, para sahabat Rasulullah itu istimewa. Betul, istimewa. Bagaimana mereka cintanya sama Rasulullah. Bukan hanya saja orang di sekelilingnya memuji para sahabat, Allah pun memuji Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwan. Sampai akhir ayat. Sampai akhir ayat ini pujian untuk siapa? Para sahabat. Bahkan orang-orang kafir pun, orang-orang kafir yang ketika itu memuji para sahabat Rasulullah sampai mengatakan maro'aitu ahadun yuhibbu ahad kahubbi ashab Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tidak pernah melihat cintanya para seseorang kepada seseorang melebihi cintanya para sahabatnya Muhammad kepada Muhammad. Tidak diragukan lagi. Siapa mereka? Para sahabat Rasulullah. Tapi demi Allah, cintanya para sahabiahnya para Rasulullah SAW, para sahabat wanitanya Rasulullah SAW itu melebihi hebatnya dari para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Bayangkan Bu, mesti gak iya awewe dari Ansor datang peperangan. Siga nu kayak seperti orang yang kesusahan didatangi oleh sahabat. Kenapa kamu kayak gelisah? Kok kayak ketakutan? Apa yang kamu cari? Suamimu, anakmu yang ikut berperang, saudara laki-lakimu? Enggak. Iya, cuma salaki mana, anak mana, saudara laki-laki kamu itu semuanya mati dalam jihad fisabilillah. Apa kata wanita ini? Demi Allah, suamiku mati, anakku mati, saudara laki-lakiku mati, bapakku mati. Itu bukan musibah untuk saya. Tapi ketika Rasulullah melihat terluka, itu musibah untuk saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Sampai mengatakan seperti itu. Musibah tidak akan saya anggap musibah selain tertimpa kepadamu, itu baru musibah untuk saya. Sungguh hebatnya perasaan mereka para wanita untuk membawanya kepada Rasulullah. Beda jeung awewe ayeuna. Awewe ayeuna mah baperna ka emas, motor, PCX, mobil, baju. No? Basement teh naon? Baperna teh geus kanu sesuatu nu eueuh manfaat. Tadi udah dijelasin, Messi naon deui? Ronaldo. Wah, gorowokan. Jadi baper nanti kan karena itu. Sampai kadang-kadang maaf lihat perasaan wanita. Lamun nonton sinetron jeung salakina duaan. Lamun aing sedih-sedih saha nu ceurik? Saha nu leweh? Awewena. Nonton sinetron meni sedih. Andi. Rupiah ya duaan nonton. Ujug-ujug aing sedih. Nu ceurik saha?
nya awewe sudah meni sedih, bapak nak kira sianan naonan. Bapernya salah ibu, makanya bapernya salah malam hari ini kita rubah. Biar kita bapernya sama Kanjeng Nabi. Ayo siap, kita mau baper sama Rasulullah. Bayangkan wajah Nabi. Yang Anda bayangkan laki-laki yang paling tampan di muka bumi ini yang Anda pernah lihat, yang pernah kebayang, silahkan bayangkan. Pejamkan mata Anda 1 menit saja. Ya, 1 menit saya kasih bocoran. Mau nggak saya kasih bocoran? Anda membayangkan bagaimana indahnya tampannya wajah Nabi Muhammad. Insya Allah malam hari ini semuanya mimpi Rasulullah. Ulang bayangkan banget. Aing mah hidung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wajahnya Rasulullah itu indah. Wajahnya Rasulullah itu istimewa. Sampai para sahabat ketika melihat wajahnya nggak kuat. Penuh dengan cahaya. Tidak terlalu bulat dan tidak lonjong. Kan ayah banget mundur ayah lain. Tidak apem ayah. Ayah melonjong ayah. Ini mah tidak bulat, tidak lonjong. Hidungnya mancung. Mancungnya itu istimewa seperti huruf alif. Tempat ayah mancung benguk ayah. Nurada nyingsat seetik ayah sudah aing ya. Seperti kaluhur. Ayah. Rasulullah mah seperti alif. Senyumannya lebar. Bibirnya tidak tebal dan tidak terlalu tipis. Masya Allah. Kulitnya tidak terlalu putih dan tidak hitam dan tidak coklat. Tingginya Masya Allah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Bidang dadanya lebar. Kalau sudah senyum, terlihat dari giginya itu putih, bersih, rapi. Agak sedikit arti kata ada belahan antara gigi depan dengan gigi yang depan ini, dua ini agak sedikit belah. Silahkan Anda bayangkan. Rambutnya panjang. Rambutnya panjangnya sebahu. Panjang dan tidak keriting galing untuk kribo ente, terlalu lurus juga tidak, ikal. Warnanya hitam pekat. Untuk bule berem itu. Oh hayang juga bule cenah rambutnya panjang di borong-borong, mending mun irungna mancung tak jerok pisan mancung. Silahkan Anda bayangkan, yang pernah Anda bayangkan siapa? Coba sekarang kita ya, coba pejamkan mata Anda semuanya. Bayangkan indah wajahnya Nabi Muhammad sambil sholawatan. Siap? 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 Sallallahu ala Muhammad. Jangan malu-malu. Sallallahu. Kapan lagi kita bawa perasaan ini untuk melihat wajah Nabi Muhammad? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sungguh indah wajahmu ya Rasulullah. Sungguh istimewa keindahan wajahmu ya Rasulullah. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, nur fauqa nur ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul, ya Rasulullah, datanglah ke mimpiku ya Rasulullah. Saya ingin melihat wajahmu di dunia ya Rasulullah sebelum melihat di akhirat ya Rasulullah. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah. Sallallahu. Ya Habibullah. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Iya karena aku dulu ya karena saya ini kita serata saya serata lagi aku jalani kalau pokoknya kudu naon bu kudu nyaho kudu kedah terang kedah harus sebelum mati harus bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Sungguh bahaya ketika mereka sebelum meninggal tidak melihat wajah Nabi Muhammad. Bahaya, demi Allah bahaya, sangat bahaya. Kenapa? Ingat, jangankan di akhirat, sakaratul maut, sakaratul maut, karbatul mukmin, seorang mukmin kesusahannya yang beriman kepada Allah ketika sakaratul maut, kata Sayyidina Ali, seperti 300 kali disayat-sayat pedang. 300 kali jalma nu beriman, nu tahajud, nu puasa, nu sieun ka Gusti Allah. Innahu la sakarat. Sesungguhnya sakarat, nyeri tidak bisa terbayangkan. Nah, kita butuh hilang sakitnya itu. Siapa yang menghilangkannya? Rasulullah. Orang yang mimpi kanjeng Nabi. Yang mimpi kanjeng Nabi ketika di dunianya, ketika sakaratul maut, Nabi Muhammad akan ada di sampingnya. Itu ketika dicabut nyawa, sedikit demi sedikit dari kaki hilang nyawa tersebut, kaki itu mulai sakit. Sakit tidak terasa. Orang nazar itu nggak bisa ngomong apa-apa. Saking sakitnya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi hilang rasa sakit tersebut ketika di sampingnya ada Rasulullah. Tangan yang lembut tersebut mengusap daripada segala sesuatu yang sakit tersebut. Dicabut, diusap. Dicabut dari, diusap. Terus oleh Nabi, tidak akan terasa sakitnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapa mereka? Orang-orang yang di dunianya setelah bisa melihat walaupun dalam mimpi. Makanya lamun rek sare teh ngabayangkeun ulah si Andi. Bayangkeun wajah kanjeng Nabi, silahkan, dibolehkan dalam syariat. Tapi ulah ngabayangkeun nu kasep orang yang bukan Islam. Messi kasep Messi. Ronaldo kasep Nabi Muhammad wanya ulah. Orang-orang Islam juga banyak yang tampan-tampan. Jangan bayangin saya mah hidup. Dan kenging kita ketembok banget aing dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, sebelum tidur itu Masya Allah sholawat sambil merem, sambil mikirin wajah Nabi Muhammad. Nggak mungkin nggak lihat, pasti lihat. Nggak mungkin nggak lihat, pasti lihat. Karena untuk menembus mimpinya Nabi Muhammad itu harus memecahkan 300 makom. 300 ditembus. Makanya mereka para wali-wali Allah itu ya, kalau orang sudah mimpi itu udah mulai masuk derajatnya para wali. Makanya sering-sering mimpi. Yang mimpi kanjeng Nabi. Yang mudah-mudahan ya malam ini kita bisa baper sama kanjeng Nabi Muhammad. Bawa perasaan ini kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rahman irhamna ya mu'in 'inna ya mughith aghithna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kakarek mulai ini. Dengan perkenalan heula ibu. Nyempongan gregetan tadi cericing bae, hese baperna. Sekarang udah tahu ya, jaga perasaan wanita, tanggung jawab lelaki, bawa perasaan itu untuk Nabi Muhammad. Yang saya muliakan, ma'asyiral habaibul kiram, ma'izzatul kurama, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama, nuku pribados diterhormat, khususnya Ki Haji Burhanuddin, mata'anallah bituli hayati, dan para kiai yang lainnya. Anu disebabkan namina hiji-hiji hapunten da memang teu arapal saha namina jangan salahkan diriku. Saya memang enggak apal, kudu nulis ya saha. Kan tetapi tidak mengurangi rasa takdim dan hormat pribados ke anjeun-anjeunnya kepada mereka semua. Mudah-mudahan sing ari istiqomah para kiaina, para alim ulama sing bahagia bagja dunia akhirat. Mudah-mudahan diberikan rizki hissiyah wal ma'nawiyah zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga segenap aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer,
dari pihak yang paling bawah sampai pihak paling atas, Bapak Presiden kita doakan semuanya, mumpung kita dalam kebaikan. Malaikat ikut kumpul, arwah salihin ikut kumpul, Kanjeng Nabi ikut kumpul dalam kebaikan ini. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia barakah, Indonesia sejahtera. Mudah-mudahan para pemimpinnya, aparatur pemerintahnya dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengemban amanat anu bisa ngabagjakeun masyarakat rakyat Indonesia dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para ormas khususnya Banser yang sudah setia mengawal para ulama, mudah-mudahan akan menjadikan saksi di akhirat, saksi kebaikan, dan akan kalian dikawal oleh para arwah-arwah salihin, akan menjadikan kebanggaannya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah bahagiakan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh segenap para panitia penyelenggara acara yang mulia dan bahagia ini, mudah-mudahan Allah muliakan dan bahagiakan, bukan hanya saja di dunia tapi dunia akhirat. Yang udah sumbangsi hartanya, pikirannya, tenaganya, ngan saukur doa na bae teu naon ku abdi doakeun. Tapi nungan saukur nyumbang doa na dua. Coba ngan doa bae dua. Lamun bener anjeunna memang tegableg duit, teu bisa mikir, kegaduh tenaga, PHBI, aduh abdi mah doa baik, padahal benar duit gablek, nyumbang 10.000 ge embung, jadi doakeun ku urang. Doa non, mudah-mudahan paenan teu nangtung. Aing palaur paeh nangtung begitu nih. Mudah-mudahan teu medit ya. Tapi nu memang bener tegablek duit, teu boga duitnya, mudah-mudahan insyaallah seueur rezekina. Teu boga duit, aki-aki tenaga eueuh, mikir teu bisa, doa bae nya pantes. Tapi lamun duit boga, duit punya, mikir bisa, tenaga ada, cuma saukur doa, didoakeun mudah-mudahan kumpul nanti jeung setan jadi akhirat. Mudah-mudahan teu medit deui. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dina kesempatan wengi ayeuna di malam yang mulia dan bahagia ini, kita ini tujuan kita satu, yaitu Habibuna Muhammad. Kita duduk sama-sama di madrasahnya Rasulullah untuk memperingati daripada kelahiran seorang sosok juru penyelamat kita, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berpikir dan dipikir, dari mana ini asal mulanya maulid? Sok aya meureun sepintas manyetel radio meureun, aya nu ngabid'ah-bid'ahkeun meureun, aya nu kitu aya. Jadi direkeun teu pareuman radio. Tapi lamun gregetan ka jelema ieu dikumahakeun? Ulah digebugan, teu meunang. Ulah ditelepon di teangan jalmana, diajak ngopi bareng. Bib, eta teh ustad pinter dalilna, urang mah teu nyaho dalil, apal hiji ge inget-inget itulah Al-Qur'an teh, aya Qur'an kul-kulan teh nyaho da sia mah beuleuh apalah kul huwallahu ahad jeung kul a'udzu birabbil falaq jeung binas teh. Aya teh bib dalilna, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Aduh bib hese ngapalkeuna. Jadi lamun diuk jeung jalma ulama nu ngabid'ahkeun, ajak diuk debat, enggak usah debat. Keun manehna sina ngoceh heula mawa dalil, mangga. Silahkan. Yeuh kopina, yeuh gulana. Mangga dileueut, silahkan Anda bilang bid'ah. Teu naon manehna. Kalau dia membalik tanya, naon cenah dalilna muludan teh Allah di zaman nabina, gampang. Enggak usah pakai dalil. Tanya sama mereka. Kieu bae ngomongna, jawabna kieu, gampang. Tahu halal tah haram gitu bae. No kunaon urusan mulu dan jeung tahu, geus pokona turutkeun bae. Lamun manehna ngomong, "Naon jawab bae gitu." Jawab siap gitu. Jawab maneh. Kamu jawab. Tahu halal apa haram? Kalau dia bilang halal, sudah tahu halal, halal. Saya mau tanya sama kalian, tahu halal apa haram? Halal. Tempe halal apa haram? Halal. Kangkung, kol, kentang, naon deui? Genjer, sambal kacang, diulek dihijikeun jadi naon?
karedok, ulet, lotek, gadok. Halal tak haram gado-gadona? Sarua mulut kayak gitu goblok gitu. Geus teu kudu make dalil. Lamun ayeuna tempena halal, tahuna halal, naon genjerna halal, kangkungna halal, kecambahna halal, kolna halal, sambal kacangna halal, ngomong gado-gadona haram, goblok sia berarti. Setuju? Sarua muludan ge. Ai muludan teh aya naonan, ulah ngomong bid'ah. Muludan teh aya naonan, mimiti sodako. Terus sodako teh. Ini sodako. Ai nyumbang aing kumaha? Ya halal teh haram sodako. Ieu cai segala macam. Make naon? Sodako nah halal. Silaturahmi. Aya silaturahmi teh. Aya halal teh haram. Halal bahkan wajib. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Pasti mereka pun mengatakan wajib. Naon deui? Shalawatan. Halal apa haram? Halal, wajib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Perintah ti Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Halal shalawatan. Doa, aya doa teh? Halal apa haram? Halal. Atuuni astajib lakum komodi doana jamaah sakieu lobana. Anal jamaah rahmah wal firqatu adab. Mendatangkan rahmah. Nggak tahu jelas kata Nabi Muhammad tidak berkumpul satu kumpulan dari umatku 40 orang dalam kebaikan. Yakin dari 40 orang itu dalam kebaikan salah satunya ada wali min auliyaillah. Komodi sakieu lobana. Pasti digabulkeun aya doana, aya sholawatana, aya naon deui? Aya silaturahmina, aya sodakohna, aya tolabul ilmina. Kabeh halal dijadikan hiji, dikumpulkan arana naon? Muludan. Lamun ieu halal muludan bid'ahnya goblok sia gitu. Sarua jeung gado-gado jeroana halal, gado-gadona haram. Geus kudu bawa dalil. Setuju? Lamun masih anggar kene ngomong bid'ah, cek kopina diinum sorangan bae gitu. Semburkeun ka mana? Buah. Bebel sia berarti maneh mah ilmu teh lain cahaya, tapi hawa nafsu gering hate maneh. Gitu. Setuju? Nanti dalil lagi bawa eta bae. Ulah mawa hadis. Oh, zaman ieu, hadis ieu. Geus dieu eleh kena urang. Geus pokona jurusna naon? Jurus karet. Setuju Kiai? Setuju? Nggak ada preketek. Lamun disebut muludan temenang hadir justru alhamdulillah bisa nempo banget aing heuh. Dia ada nempo nu kaseuh dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini sungguh anugerah dari Allah ketika kita diizinkan untuk hadir memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Insyaallah tidak keluar dari tempat ini kecuali kita ditambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jam sudah jam 11 kurang 10 menit, geus jam. Durasi saya 1 jam tadi. 2 jam berarti lembur aing nambahan amplopna ya mun kieu mah. Sayyidina Muhammad. Ya, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Saya tidak akan panjang lebar. Di zaman Nabi, di zaman Rasulullah SAW itu ada beberapa kelompok. Ada beberapa kelompok. Pirang dia? Ini penting. Kelompok yang pertama. Duduk sama Nabi Muhammad. Duduk sama Nabi Muhammad. Dari kecil. Kumpul sama Nabi Muhammad. Menyayangi Nabi Muhammad. Bahkan mereka ini memberikan gelar kepada Nabi Muhammad Al-Amin. Leras? Tapi ketika Nabi Muhammad menyampaikan ana Rasulullah, yang mereka udah kenal sama Nabi Muhammad 40 tahun, mereka menolak. Ini ada golongan seperti ini. Siapa mereka? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, baheula. Abu Lahab, Abu Jahal, siapa lagi? Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf. Itu mereka menolak. Saya akan kasih tahu sebab-sebabnya. Ada ini golongan pertama ya. Golongan pertama, golongan orang-orang yang menolak tauhid. Mereka kumpul nggak sama Nabi? Kenal nggak sama Nabi? Bu cicing bebo, kenal nggak sama Nabi? Pokoknya kenal. Abu Jahal kumata kenal, paman deket sepupuan.
Komode Abu Lahab mamangna kumpul sama Nabi tapi maranehna nolak. Ini golongan yang pertama. Oke, simpen. Golongan yang kedua kumpul sama Nabi. Kumpul sama Nabi. Duduk sama Nabi. Geus pokona mah sagala-gala jeung Nabi. Apal saha eta Nabi Muhammad utusanna Gusti Allah, bahkan ngarti di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an datang. Ngarti. Tahu, duduk, bahkan dudukna panghareupna, tapi lamun pas giliran rek perang nyumput. Bahkan mereka ini golongan kedua ngahileudan, ngahileudan. Jadi biar orang-orang para sahabat Nabi nggak ikut perang naonnya nyingsieunan mana rek gilu perang paeh sia rek naon perang ieu kudu ge panen ieu provokator. Nah naon ulah mending di dieu geus entong mana karunya pamajikan mana jadi janda aja dikawin wae janda jangan. Ini provokator begini, tapi kalau udah ngaji paling depan. Kalau udah ngaji paling depan, tapi giliran peperangan bubar. Seperti halnya ketika perang Uhud itu udah ngabring 1000 orang. Gara-gara ya jelma-jelma golongan nu kadua mundur nu 300 jadi 700. Siapa mereka? Ada golongan orang-orang munafik. Yang pertama kafir, yang kedua munafik. Siapa contohnya? Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik Yahudi. Ini orang-orang munafik ini, waduh, di depan Nabi istimewa, baik, nyasarua. Zaman ini kan gitu, ada bener seri tukang lain, goblok sia. Ini golongan yang kedua. Oke, simpan. Golongan yang ketiga, ada lagi, duduk sama Nabi, jihad sama Nabi, depan belakang sama, sodakohnya hebat, puasanya hebat, sujudnya hebat, rukunya hebat, perangnya hebat, tapi mau mati susah. Ayat itu gitu. Ayat rek pa itu lah hese. Padahal sodakohnya hebat, puasanya hebat, segala-galanya hebat, tapi rek modar hese. Nyaho modar? Naon maot modal. Mundi Majalengka mah koit paeh rek maut hese. Padahal anjeunna lain munafik, lain bukan orang munafik, tapi ini golongan yang ketiga disebut fasik. Siapa mereka? Contohnya satu saja, mau mati susah padahal ahli sedekah, huwa qaim wa shaim, ahli puasa, ahli ibadah, ahli perang, ahli sedekah. Satu contoh, Alqamah. Sahabu Alqamah. Kenapa dengan Alqamah? Dia ahli puasa, ahli ibadah, tapi rek paeh hese. Gara-garana aya masalah saeutik. Urusan naon? Jeung kolot. Ulama menafsirkan dua dari ceritanya Alqamah ini. Yang pertama, dia susah mau mati, betul, dikarenakan dia mendahulukan istrinya dibanding indung. Nah, misalnya tadi ku abdi caritakeun nyeri hati. Rek paeh sampai Nabi ningali, ya Allah, mau mati susah ini. Ada apa? Saya tahu Alqamah. Alqamah ini orang baik. Alqamah ini orang sholat. Alqamah ini bukan munafik, tapi rek paeh Ahayun, apakah masih hidup kedua orang tuanya? Bapaknya telah meninggal dunia, ibunya masih ada. Panggil, kata Nabi. Ketika dipanggil ibunya, godok-godok Ali. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh sugante naon gara-gara pernah pada suatu waktu Alqamah mendahulukan istrinya dibanding saya. Masalahnya sepele nggak? Mungkin Alqamah menganggap sepele lah gege indung ngamaafkeun, padahal ieu teu berat. Masalah yang pertama dilihat oleh para ulama karena dia nyakitin hati ibunya. Ditambah lagi
yang membahayakan dirinya bukan hanya saja menyakiti ibunya, yaitu masalah kedua, menyepelekan sesuatu perbuatan dosa. Bahaya. Kalau udah ada orang urusannya sama orang tua dan menyepelekan masalah dosa, bahaya. Takut digolongkan jadi golongan yang ketiga, rek pae hese. Kumaha ngagampangkeun dosa teh kieu. Maneh mah cenah ngomongkeun batur bae, bu, cenah naon dan geus biasa. Sia mah aneh, tukang dagang teh teu meunang bohong. Ah, tukang dagang mah kudu bohong. Aya teh nu kitu. Aya. Dosa geus kajeut engke ge tobat lah. Hati-hati, ini menjadikan akibat bisa mati suul khotimah. Ini bisa jadi kategori golongan orang yang ketiga nu ngagampangkeun urusan dosa. Biar kita tahu bukan perbuatan dosa kecilnya, tapi kita berbuat dosa sama siapa? Dia, Allah yang maha besar. Orang kalau udah menyepelekan Allah, wah bahaya Pak. Takut jadi golongan yang ketiga. Sampai akhirnya Alqamah mau dibakar sama Nabi. Kenapa? Ibunya tidak maaf. Dan akhirnya melihat ibunya datang dan akhirnya ibunya memaafkan semua ya, amal-amal ibadah yang tadinya dibekukan sama Allah dikembalikan lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini juga sampai ada dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu golongan fasik yang dimana amal ibadahnya mereka dibekukan sama Allah. Kenapa? Karena urusan hablum minan nasnya belum beres. Hati-hati, jangan sampai kita digolongkan daripada golongan yang ketiga. Ayo mimiti nuka dua mana udubillah. Lolobana zaman ayeuna ieu lamun teu 2 kilu. Munafik ayah, ya insya Allah kafir bang, insya Allah lah kurang mual sampai ke arah dinya. Amin ya robbal alamin. Keluar di Islam insya Allah enggak. Tapi yang kedua sama yang ketiga ini hati-hati. Apalagi yang kedua, apalagi yang ketiga. Karena yang ketiga ini ranah daripada semua orang. Pertama punya urusan sama orang tua, segala sesuatu yang diwajibkan. Ya. Yang kedua adalah kita menggampangkan kepada hukum-hukum Gusti Allah. Kadang-kadang bukan menggampangkan ke suatu maksiat, tapi ngagampangkeun ka sunnah. Aya nu kitu. Heh sia atuh ke suatu ba'diyah qobliyah kajeun da sunnah. Aya nu kitu. Ieu kalimat dak teh sudah mengecewakan Gusti Allah. Takut dari golongan yang ketiga. Dan golongan yang ketiga ini yaitu urusan apa? Hablum minan nasnya. Semua amal ibadahnya dibekukan. Masya Allah. Sampai ada paribahasa kieu ulah sampai urang asup neraka nu tadina ahli salat ahli ibadah gara-gara kebul sate. Aya ngomong gitu. Nyawa kebul sate. Nyate tetanggana ka ambeuk ka tetanggana tapi teu mere. Dituntut di akhir. Bisa jadi. Sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad apa? Para ulama mengatakan apa? Ajar qobladar. Tatangga heula saacan imah jero imah. Maksudna naon lamun ibu masak eta masakana ka ambeuk ka sabelah tetangga ulah maraban nu di imah heula berean tetangga heula ulah sampai gara-gara eta urang asup ka neraka. Semua amal ibadah kita dipegang sama Allah, dibekukan. Naudzubillah. Hei, kalimat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran." Ini sekecil apapun ya sampai ke sini. Ulah sampai gara-gara eta ka ambeuk enak wanginya masakan tetangga kita masih makan sama keluarga, tetangga nggak dikasih, nyeri hati, dituntut di akhirat rek ngomong naon. Ulah sampai ia asup ke kategori orang-orang yang ketiga. Nah ini malam hari ini kita harus banyak membahas dari golongan orang-orang yang ketiga. Udah ini yang ketiga. Ada lagi golongan yang keempat, kumpul sama Nabi, duduk sama Nabi, Masya Allah, perang sama Nabi, dapat predikat dari Nabi, bahkan Allah memberikan predikat istimewa. Siapa mereka? Banyak para sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Zubair dan yang lainnya. Mereka matinya dalam keadaan husnul
Fatimah. Nah, semua sekarang yang di sini kita pengen nomor berapa? Pengen nomor berapa? Lain pampanya nyoblos 2 kilo opat kan ada ya. Pengen nomor berapa? Ibu-ibu cari cing bae. Kaget tempo aing kasetnya. Aduh, bu. Nuker hamil cepengan beuteunya mudah-mudahan gitu. Sehingga Habib